Kemudian yang keempat, dalam pembahasan nasab ini, kalau kita merujuk kepada tarikh, karena pemilik konten ini mengaku bahwa ini berdasarkan dengan historis dan tarikh sejarah. Maka kembali saya tidak bisa menjawab kecuali la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa Ubaid bin Maimun Al-Qaddah dan siapa Ubaid bin Ahmad bin Isa? Apakah rekam sejarah mereka berdua sama tempatnya atau sama zamannya? Atau ada kemungkinan mereka juga pernah masuk ke sebuah daerah ke sebuah daerah sehingga bisa diasumsikan ini mungkin itu. Ubaid bin Maimun Al-Qaddah beda zaman, beda figur, beda lokasi dengan Ubaid bin Ahmad Al-Muhajir. Ubaid bin Maimun Al-Qaddah juga mempunyai kasus-kasus yang sama kalaupun mau kita permasalahkan. Kalaupun kita mau mempermasalahkan. Kenapa? Karena Ubaid bin Maimun ini juga khilaf ulama. Siapa nama sebenarnya? Ini yang pertama. Jadi ada yang menyatakan Abdullah, ada yang menyatakan Ubaidillah, ada yang menyatakan namanya Sa'id bukan Ubaid. Nah, kasus seperti ini dijadikan kasus ketika mereka berbicara Ubaid dan Abdullah ibn Ahmad. Namanya beda-beda dan sebagainya. Kenapa ini tidak diterapkan juga dalam Ubaid bin Maimun Al-Qaddah? Batalkan Ubaid bin Maimun Al-Qaddah hanya karena perbedaan namanya. Kan ini lebih banyak rujukannya bahwa Ubaid bin Maimun Al-Qaddah belum tentu namanya Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Ada yang menyatakan Abdullah bin Maimun Al-Qaddah. Bahkan ada yang menyatakan Sa'id ibn Husain. Nama aslinya adalah Sa'id. Beliau hidup bukan di Yaman. Beliau hidup di Jazair, benua Afrika. Namanya Sa'id. Tapi setelah pindah ke Syam, ayahnya merubah Ubaid dan mengaku nasab kepada nasab Ashraf Ali bin Abi Thalib. Mereka sebenarnya kelompok Syiah Ismailiyah, Zindiq, bahkan ada yang menyatakan memang pokok nasab mereka kepada Disan, yaitu seorang Majusi atau seorang Yahudi. Ini Ubaidillah Al-Mahdi dan Ubaid ini memang diangkat oleh pengikutnya sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar. Disinggung tarikhnya dalam Tarikhul Khulafa Imam Suyuti, Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, juga Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamun Nubala. Ubaidillah seorang yang beraliran kebatinan, yang buruk dan mempunyai semangat untuk menghapus agama Islam. Dia suka membunuh para ulama, dia juga membunuh para fuqaha, serta menyesatkan manusia kepada jalan-jalan yang salah. Dan anak cucunya seperti mereka juga. Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamun Nubala menyatakan para peneliti dan pengamat sejarah sepakat bahwa sesungguhnya Ubaid Al-Mahdi ini bukan orang yang baik. Ini yang dimaksud. Bahkan pendiri muassis Daulah Fatimiyah ini mempunyai citra yang buruk dalam perkembangan sosial. Mereka gampang membunuh, merampas harta dan menganiaya para wanita, bahkan berbuat keji kepada mereka. Banyak dalam literatur kitab-kitab sejarah menjelaskan masalah ini. Jadi kembali, bahkan Ibnu Jauzi juga pernah mengatakan turunan-turunan Ubaid ini menjadi panglima perang dan semacamnya. Mereka bersemena-mena melakukan kezaliman kepada masyarakat. Alhasil, kalau hanya asumsi seperti ini bahwa ternyata Ubaid dalam nasab Ba'alawi adalah Ubaid bin Maimun, ini sebuah kecerobohan, bahkan mohon maaf, sebuah kejorokan yang dibungkus dengan keilmian dan sangat disesali. Ada banyak yang mendukung tanpa mengurus atau meneliti kembali apakah benar seperti ini. Ini yang perlu kita koreksi bersama.
Kemudian saya ingin tekankan lagi bahwa konten yang saya buat ini bukan dalam rangka mendebat. Ini apa yang saya tahu. Anda setuju, marhaban ahlan wa sahlan. Anda tidak setuju, terserah. Tapi bagaimanapun juga ada garis besar yang perlu kita perhatikan bersama. Pembahasan nasab ini sudah tidak sehat. Pembahasan nasab sejak kemunculannya sudah tidak sehat. Tidak mungkin pembahasan ilmiah ini seperti pemilihan umum. Siapa yang lebih banyak pendukungnya ini yang benar. Belum tentu seperti itu. Para ulama sudah menyatakan dalam nadhoman dan semacamnya dan seterusnya. Tidak mungkin perdebatan seperti ini ditarik kepada mimbar-mimbar pidato. Menyebut nama orang dengan jelas dan diejek-ejek. Ini bukan pembahasan ilmiah, ini fanatisme belaka. Ini fanatisme. Ya, mungkin makanya saya ingin memberikan nasihat kepada diri saya sendiri, juga kepada siapapun yang mendengar konten ini. Jangan pernah terpengaruh dengan banyaknya dukungan. Masalah ilmiah ini bukan seperti pemilihan umum. Para ulama sudah menyatakan, la tazhad fil haqqi liqillatis salikin, wa la taghtar bil batil likasratil halikin. Jangan pernah kamu tidak mau kepada kebenaran karena sedikit pendukungnya. Dan jangan tertipu dengan kebatilan karena banyak orang-orang yang mendukung, yang celaka karena mendukung kebatilan. Dalam sebuah nadhaman yang kita masyhur sering kita dengar, alaika bitariqil haqq wa la tastawhish qillatis salikin wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikin. Tetapi jalan-jalan kebenaran dan jangan pernah kamu kebingungan karena tidak ada orang yang memasuki jalan kebenaran. Dan kamu jangan pernah tertipu dengan jalan-jalan kebatilan, dan jangan tertipu karena mereka banyak yang mendukung dan banyak yang memasuki jalan-jalan kebatilan. Ini sekedar nasihat dari Al-Faqir Imam Maksus kepada siapapun yang mendengar. Jadi saya ulang lagi garis besar konten saya. Saya bukan dalam rangka mendebat, karena mendebat tentang nasab ini sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sudah tidak sehat dan tidak seperti yang diatur oleh konsekuensi keilmuan agama Islam. Bahkan dari awal Nabi mengizinkan kita belajar ilmu nasab bukan untuk membatalkan nasab orang lain. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajari nasab-nasab kalian agar kalian bisa bersilaturahim. Ini malah sebaliknya. Bukan mempelajari nasab diri sendiri, mempelajari nasab orang untuk menjelekkan orang lain. Saya tidak bisa mengomentari kecuali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saya ingin mengutip sebuah masalah yang sering didengung-dengungkan, bahwa ternyata pembatal nasab ini memakai platform cinta NKRI.